semuanya remaja soleh dan soleha. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai tata cara bersuci atau taharah, yakni tentang pengertian taharah, alat untuk taharah, dan macam-macam air yang digunakan untuk taharah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian hadas dan najis, cara bersuci dari hadas dan najis, dan pembagian hadas dan najis. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara bersuci dari hadas dan najis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadas dan najis. Hadas dan najis merupakan objek yang disucikan dibersihkan dalam bersuci. Sehingga pembahasan tentang taharah selalu berkaitan dengan hadas dan najis. Tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa dapat menyebutkan pengertian hadas dan najis, siswa dapat menyebutkan pembagian hadas dan najis, serta siswa dapat memahami ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian hadas, pembagian hadas, dan cara bersuci dari hadas. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia, sehingga menyebabkan terlarang untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Hadas dan najis merupakan objek yang disucikan dan dibersihkan dalam bersuci, sehingga pembahasan tentang taharah selalu berkaitan dengan hadas dan najis. Berdasarkan hal tersebut, maka taharah dapat dikelompokkan menjadi dua. Bersuci dari hadas. Cara yang digunakan untuk bersuci dari hadas besar adalah wudhu, mandi besar, dan tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yakni hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu adanya sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar atau tayamum. Contoh hadis besar adalah haid, nifas, melahirkan, keluar mani, wiladah, dan meninggal. Sedangkan hadas kecil yaitu adanya sesuatu yang mengharuskan seseorang berwudu atau tayamum apabila hendak sholat atau ibadah lainnya. Contoh dari hadas kecil, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa batas, mabuk, menyentuh dua jalan, dan kentut. Kita masuk pada penjelasan yang kedua, yakni pengertian najis. Pengertian najis, pembagian najis, dan cara bersuci dari najis. Kita simak kembali penjelasan berikut ini. Pengertian najis. Najis secara bahasa berarti semua hal yang kotor. Sedangkan menurut istilah, sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan dan harus disucikan, karena menyebabkan tidak sah melaksanakan suatu ibadah. Cara yang digunakan untuk bersuci dari najis adalah istinja, menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughalazah. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah merupakan najis yang ringan. Adapun yang termasuk najis mukhafafah adalah kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI. Cara membersihkannya, mencuci benda yang terkena najis dengan memercikkan air pada benda tersebut, meskipun air tersebut tidak mengalir. Yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah merupakan najis yang tergolong sedang. Najis mutawasitah terbagi menjadi dua, yakni najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih terlihat ada zat, warna, rasa, dan baunya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang hukumnya
dan diyakini masih ada, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya seperti kencing yang sudah kering. Yang ketiga, najis mughalazah. Najis ini termasuk najis yang besar. Adapun yang termasuk najis mughalazah adalah air liur anjing dan babi. Cara menyucikannya dengan membasuh benda yang terkena najis dengan 7 kali basuhan dan salah satunya air dicampur dengan tanah. Berikut ini adalah bagan pembagian najis agar mudah difahami. Silahkan simak bagan tentang pembagian najis. Setelah kita menyimak mengenai pembahasan tentang wudhu, semoga kita senantiasa bisa menyempurnakan wudhu kita agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apabila masih ada penjelasan yang kurang paham, mari kita diskusikan pada WA group dan classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.